Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depak Manaski Hartimna 2 ingin memenuhi tugas dari Menteri Hidayati matkul hukum perikatan Indonesia, dan sumber yang saya ambil yaitu dari buku Hukum Perikatan Indonesia yang dalam suatu pendekatan perbandingan hukum, itu yang dibuat dan ditulis oleh Dr. Abdul Ansar SMH. Oke, untuk di awal ini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya hukum perikatan. Hukum perikatan telah mengalami perkembangan Indonesia. Hal ini ditandai pada awal mula sebelum datangnya Belanda, setelah datangnya Belanda, dan masa setelah Indonesia merdeka. Berikut akan menjelaskan sejarah perkembangan hukum perikatan sebelum datangnya, dijelaskan sejarah perkembangan hukum perikatan sebelum datangnya Belanda yang dipelopori oleh para saudagar mulai perdagangan dan perkawinan hingga masa terbentuknya undang-undang tentang perikatan setelah Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada masanya sebelum kedatangan Belanda, yaitu di mana awal proses Islami kepulauan Indonesia dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Lalu yang kedua yaitu di masa setelah kedatangan Belanda. Ada beberapa di sini, yaitu dalam ketika masa DOC atau Chinese East India Company 1602 sampai 1800, itu dimana berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintah, karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan. Oke, yang selanjutnya di masa selanjutnya ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sikap terhadap hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis. Dan yang selanjutnya yaitu ada di masa setelah Indonesia merdeka, di mana kedudukan hukum Islam dan ketatanegaraan Indonesia terbagi dalam dua periode. Yang pertama, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, mana periode pemerintahan hukum Islam sebagai persuasif dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, walaupun di dalamnya tidak memuat 7 kata Piagam Jakarta, maka teori resepsi kehilangan dasar hukumnya. Yang kedua, ada periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yaitu barulah dengan dikembangkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1999. Sistem hukum nasional tidak diatur mengenai hukum perikatan secara nasional. Hukum perikatan Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak dan pada saat bertransaksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedudukan hukum Islam atau termasuk di dalamnya hukum perikatan Islam setelah Indonesia merdeka sudah lebih kokoh tanpa dikaitkan dengan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan hukum yang berprinsip sebagai berikut. A. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem Indonesia sama sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya yang hukum dan berkembang dalam negara Indonesia. Jelas mungkin dari materi pertama yaitu sejarah hukum perikatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang hukum perikatan di dalam struktur hukum perdata. Jadi berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu
Satu, perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang. Dan juga menurut pasal 1353 KUH Perdata, perikatan tersebut di atas dapat dibagi lagi menjadi dua macam atau dua golongan, yaitu sebagai berikut. Satu, perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum, misalnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1399 KUH Perdata, yaitu tentang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela, dan seperti yang diatur dalam pasal 1399 KUH Perdata tentang pembayaran yang tidak diwajibkan. Yang kedua, perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seorang yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Itu hukum perikatan dalam struktur KUH Perdata. Lalu selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan. Adapun sumber-sumber perikatan dalam Islam, az-zakah sebagai diwakilkan oleh Anwar itu ada 5, yaitu akad, kehendak sepihak. Yang ketiga, perbuatan merugikan. Yang keempat, perbuatan bermanfaat. Dan kelima, syara. Hal ini sudah ditegaskan baik oleh agama Islam dalam teks-teks Al-Quran dan hadis maupun dalam KHI sebagai landasan hukum perikatan. Sedangkan landasan hukum perikatan ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan Ar-Ra'yu. Sumber hukum Islam terdiri ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, hadis sebagai 2 sumber utama, serta Ar-Ra'yu atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad. Nah, itu kalau kita anggap mungkin jadi ada 4, yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis dari Rasulullah, yang ketiga ijma dari ulama, dan qiyas syar'i. Itu adalah sumber-sumber dari hukum perikatan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian dari hukum perikatan tersebut atau istilah dari hukum perikatan tersebut. Menurut buku 3 KUH Perdata berjudul Perihal Perikatan, kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan atau perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perikatan ialah suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara 2 orang yang memberikan hak pada yang satu untuk menurut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengingatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Nah, itu dari definisi atau pengertian perikatan tersebut. Oke, lanjut yaitu di materi pertemuan kedua, yaitu yang pertama tentang ruang lingkup hukum perikatan. Ruang lingkup hukum perikatan khususnya syariat sama dengan ruang lingkup fikih muamalah itu sendiri. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi 2, yaitu muamalah yang bersifat adabiyah, ialah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, sumbernya yaitu lengkapnya yaitu muamalah yang bersifat madiyah, yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia seperti bangi, ar-rohan, hiwalah, as-suhulku, dan lain-lainnya. Itulah ruang lingkupnya. Selanjutnya yaitu tentang asas-asas hukum perikatan syariah Indonesia. Yang pertama ada asas ilahiyah, yaitu setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Yang kedua ada asas kebebasan,
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan hukum suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Lalu yang ketiga ada asas persamaan atau kesetaraan, yaitu di mana suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, seperti yang tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 71. Selanjutnya ada asas keadilan. Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Jadi itu tidak bisa disamakan dengan suatu persamaan. Lalu ada yang kelima, asas kerelaan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Lalu yang keenam ada asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Yang ketujuh yaitu asas tertulis. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Itulah asas-asas dari perikatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perikatan, atau mungkin bisa juga disebut dengan unsur perjanjian, yaitu untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau perikatan atau bukan. Kita perlu mengenali unsur-unsurnya, yaitu terdiri atas satu, kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Yang kedua, kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. Yang ketiga, akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lainnya atau timbal balik. Dan keempat, dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Itu unsur-unsurnya. Lalu selanjutnya, macam-macam perikatan atau jenis-jenis perikatan dalam KUH Perdata dan hukum Islam. Pertama mungkin kita dari KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu perikatan-perikatan yang bersifat pada persetujuan, yang kedua perikatan-perikatan yang bersifat pada undang-undang. Lalu ada juga di samping bentuk bagi tadi itu terbagi berbagai macam perikatan, yaitu satu, perikatan bersyarat, kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketentuan waktu, yang ketiga, perikatan tanggung menanggung, yang ketiga dari perikatan yang membolehkan memilih, yang keempat, perikatan tanggung menanggung, yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, dan yang keenam, perikatan dengan penetapan hukuman. Selanjutnya yaitu jenis dari perikatan dalam hukum Islamnya. Selanjutnya yaitu dari jenis-jenis hukum perikatan syariah. Perikatan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu satu, perikatan utang, yang kedua, perikatan denda, yang ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu, dan yang keempat, perikatan menjamin. Nah, jadi itulah beberapa suatu ringkasan dan suatu penjelasan dari saya sesuai yang ada di materi 1 dan materi pertemuan 1 dan materi kedua. Sekian saja dari saya. Kalau salah dan khilafnya saya mohon maaf. Tidak ada salah itu dari saya, kalau ada yang benar mungkin dari Allah, dan kalau benar memang dari Allah SWT. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.